qiyamah. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal adzain salat liman syaa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang insyaallah membawa keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk mempelajari daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui hadirin bahwa hadis Rasulullah merupakan bagian asas kedua daripada syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah, yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Nah, sekarang kita memahami atau mempelajari poin kedua dari asas syariat kita. Sebab hukum-hukum syariat ini Bapak ditentukan halal, haram, boleh, tidak boleh, sunnah, makruh, semuanya berdasarkan dari 4 perkara tadi. Baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga ijma' dan qiyas. Dan juga dijelaskan oleh ulama bahwasanya hadis-hadis Nabi Muhammad ini itu merupakan penjelasan dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab terkadang Al-Quran membawakan kalimat umum, terkadang di dalam Al-Quran membawakan kalimat yang memiliki makna banyak hal, maka diperjelas pada inti daripada makna Al-Quran dengan hadisnya Rasulullah, dengan ucapan-ucapan Nabi dan juga dengan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Seperti malam ini hadirin, kita membahas hadis ke-6 daripada kitab Mukhtar al-Hadits Syarif, ya, yang mana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa ifu nisabukum. Nabi menyatakan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Yang mana Bapak Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran kewajiban bagi kita untuk menghormati, menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ila akhir ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah telah menentukan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Kemudian wa bil walidayni ihsana, dan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perintah bakti kepada kedua orang tua itu disandingkan oleh Allah dengan perintah mengabdikan diri pada Allah. Makanya bahwa bakti sama orang tua ini nggak main-main. Itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi anak yang tahu bakti sama orang tuanya itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang memperbanyak ibadah. Itu pernah dikisahkan ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Tahu-tahu Nabi seperti mengingat seseorang. Nabi pun berkata, wasyauqa ila Uwais bin Amir al-Qarni. Kata Nabi, betapa rindunya hati ini ingin berjumpa dengan Uwais bin Amir al-Qarni. Para sahabat bingung. Tidak ada di kalangan sahabat yang bernama Uwais bin Amir al-Qarni. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man Uwais? Siapa Uwais yang kau maksud ini ya Rasulullah?" Maka Nabi pun mengatakan, Uwais ini adalah orang yang punya niatan berjumpa denganku jadi sahabat persis seperti kalian. Cuma yang menghalangi datang kemari adalah baktinya kepada ibu, bakti kepada ibunya dia. Sebab ibunya berkata ketika Uwais minta izin untuk pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad,
untuk mengambil ilmu dari Nabi Muhammad, untuk bisa sholat di belakang Nabi Muhammad, maka saat itu sang ibu pun berkata, ya Uwais, kalau engkau pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah, terus siapa yang ngurus kambing-kambing kita? Coba kita renungkan sejenak akhirnya. Duduk sama Nabi, sholat di belakang Nabi, ngambil ilmu dari Nabi, dengan mengembalakan kambing kira-kira secara zahir di afdalan mana? Tentunya duduk sama Nabi lebih afdal. Sholat di belakang Nabi lebih baik dibandingkan ngurusin kambing akhirnya. Tapi di sini Uwais paham bahwa Allah memerintahkan kita ngurus sama orang tua, selagi bukan perkara yang diharamkan Allah, selagi bukan perkara maksiat, maka kita wajib nurut. Kalau beda kalau diperintahkan maksiat, kalau diperintahkan maksiat kita boleh nolak. Sebab ada kaidah la ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq, enggak boleh bermaksiat kepada makhluk, enggak boleh mentaati makhluk dan bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh. Tapi selagi bukan maksiat, walaupun kita lihat ini ada lebih afdal, kalau orang tua kita nyuruh yang lebih rendah derajat, maka selagi bukan maksiat wajib kita patuh pada kedua orang tua kita. Maka Uwais pun berkata, karena ya Ummah, baik ya ibu, kalau gitu saya urus kambing. Nggak datang ketemu Rasulullah, tapi Nabi kenal siapa Uwais. Sampai Nabi bilang betapa rindunya hatiku yang berjumpa dengan Uwais. Kemudian Nabi pun cerita, kata Rasulullah, ada Uwais majhulun inda ahlul ard, masyhurun inda ahli sama. Penghuni bumi gak ada kenal siapa Uwais, tapi penghuni langit kenal betul siapa Uwais. Para malaikat Allah kenal dengan Uwais, kalau penghuni bumi gak ada kenal. Bayangkan memang Uwais bin Amir al-Qarni ini hampir di masa hidupnya orang-orang menganggap kata Majnun, ini orang gila. Kadang-kadang Uwais bin Amir Pak kalau jalan tuh anak-anak kecil ambil batu nimpukin Uwais, ya, sampai berdarah kakinya Uwais. Itu Uwais kalau nengok anak-anak kecil Pak dilempari pakai batu nggak mana, cuman bilang kepada anak-anak, ya pula, anak-anak kalau pengen nimpukin saya coba pilih batunya yang kecil-kecil aja deh, jangan batu yang besar. Kenapa? Saya takut kalau batunya besar kaki saya luka, akhirnya mengganggu saya saat dia mulai. Kemudian juga hadirin, Uwais bin Amir al-Qarni itu beliau kadang nyari makan ya Pak, di mana? Di tempat sampah. Jadi makanan yang udah dibuang sama orang itu yang dimakan oleh Uwais. Sampai pada sekali waktu lagi mengais-ngais makanan di sekitar tempat sampah, sebab dia yakin kalau makanan yang ada di tempat sampah pasti halal, karena mereka dia nggak mau lagi, makanya dibuang. Dia lagi mencari mengais-ngais makanan, ternyata di sisi yang lain ada seekor anjing yang menggonggong Uwais. Kebetulan ini anjing juga lagi mengais-ngais makanan, maka anjing ini pun menggonggong, merasa bahwa Uwais mencari makan di tempat ini. Maka Uwais pun berkata kepada anjing ini, kalian kul bima yaliku atur bima yaliku, wahai anjing, makan dari bagian, saya bakal makan dari bagian saya. Saya gak bakal nyebrang ke tempat ente juga jangan nyebrang ke tempat saya. Kemudian kata Uwais, dan saya gak menganggap diri saya lebih mulia dari engkau, dan saya gak menganggap engkau lebih mulia dari saya. Tapi nanti di Sirat, penentuan di akhirat kelak, saat saya berhasil melintasi Sirat, saya masuk ke dalam surga, maka saya lebih afdal dari engkau. Kenapa? Saya masuk surga pun menjadi kanan. Tapi kalau nanti sebaliknya, saya terjerumus ke dalam api neraka Allah, disiksa dan diadab, maka engkau baru lebih mulia dari saya. Kenapa? Sebab saya disiksa, engkau juga menjadi tanah. Ada Uwais hadirin, manusia yang sangat mulia. Dan sampai ketika Nabi cerita panjang lebar tentang Uwais, sampai Nabi katakan Uwais ini dulu pernah kena penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah agar disembuhkan, kecuali ada satu dirham di bawah ketiak kirinya. Dia bilang, ya Rabb, tolong sembuhkan saya dari sakitku kecuali sedikit sisain aja di bawah ketiak kiri saya. Kenapa? Biar saya kalau ingin melihat, kalau ke bawah ketiak saya lihat ada sisa penyakit itu, saya teringat kalau Engkau telah menyembuhkan saya. Loh, kita gak pernah doa kayak begini. Kita kalau sakit kan doa semua 100% kita akan sembuh. Tapi Uwais bisa saya dikit. Sebab orang kadang Pak kalau lagi sakit ingat Allah, tapi kalau dia sembuh lupa dengan Allah.
Pakai Uwais kita tinggalin dikit ya Allah. Kenapa? Biar saya selalu ingat kalau kau pernah menyembuhkan saya. Subhanallah. Nabi cerita panjang lebar tentang sosok Uwais. Kemudian Nabi nengok kepada kedua sahabat. Nabi nengok kepada Sayyidina Umar, juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi pun berkata, Ya Umar, Ya Ali, idza laqaitum Uwais bin Amir al-Qarni fatluba minhu du'a. Wahai Umar, wahai Ali, kalau nanti kalian punya kesempatan berjumpa dengan Uwais, minta doa yang dari Uwais. Siapa yang disuruh? Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang besar ini juga sembarang. Nanti kalau berdua nanti ketemu sama Uwais, minta doa dari Uwais. Sampaikan salamku kepada dia, kata Rasulullah. Minta doa dari Uwais dan minta Uwais membacakan istighfar buat kalian berdua. Sampai Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin. Dan di penghujung masa-masa jabatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, ketika sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, saat itu Sayyidina Ali temenin Sayyidina Umar. Waktu sedang tawaf, Sayyidina Ali ingat dengan ceritanya Uwais, maka dipegang tangan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kalau baik ya, kata Sayyidina Ali, engkau ingat tak tentang ucapan ucapan Rasulullah tentang Uwais bin Amir al-Qarni? Kata Sayyidina Umar, saya ingat. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, ini kesempatan yang baik. Kenapa? Orang kalau pergi haji dari berbagai macam pendudukan, orang Syam, orang Yaman, orang Mesir pada datang. Uwais bin Amir dari Yaman, maka kemungkinan nanti ada dia. Kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah. Kalau sadaq ya, maka Sayyidina Umar pun menghentikan orang-orang yang sedang tawaf. Kata Sayyidina Umar, tidak berhenti sini lah, berkumpul sini semua. Seluruh muslimin berkumpul nanti di hadapan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, yang bukan orang Yaman silahkan lanjutkan tawaf. Maka bangun dari sekian ratus ribu orang bangun, Pak, melaksanakan tawaf tinggal beberapa ratus orang. Kata Sayyidina Umar, kalau antum dari Yaman, dalam. Kata Sayyidina Umar, yang bukan dari Bani Qarn silahkan lanjutkan. Maka dari ratusan orang bangun tinggal puluhan, tinggal berapa belas orang. Dan Sayyidina Umar, antum bin Bani Qarn, kalian dari Bani Qarn, dalam. Keahikum Uwais bin Amir al-Qarni. Apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais bin Amir al-Qarni? Maka satu orang berkata, ya Amirul Mukminin, kau hentikan kami dari tawaf kami, kau hentikan kami dari ibadah kami, cuma mencari seseorang yang bernama Uwais yang kami anggap di kampung ini orang gila, ada majnun. Ini orang tak waras. Kita pikir dia mencari pemimpin kami atau tokoh besar kami, ternyata kau jadi cuma Uwais. Maka Sayyidina Ali pun berkata, kalian nggak kenal siapa Uwais. Saya cuma tanya, ada nggak Uwais? Gala na'am. Uwais pergi haji sama kita tahun ini. Cuma kita bilang sama Uwais, Uwais, kami mau ibadah di Masjidil Haram, kami pengen tawaf, kami pengen i'tikaf. Jadi engkau ya Uwais, kami tugaskan jagain ontak-ontak kita di luar sana. Coba bayangin, ini orang yang dirindukan sama Nabi Muhammad, Pak. Dia bilang suruh jagain kontaknya orang Yaman lagi pengen tawaf, pengen ibadah. Padahal kan sebenarnya yang mesti khidmah mereka kepada Uwais. Kata Jalal, aina buat di mana dia? Di sana, dekat Arafah. Kita letakkan otak kami bagaimana dekat Arafah. Jadi nanti ini kalau saya jawab, saya ya Amirul, sekarang berangkat ke dekat Arafah, benar. Di jauhan lihat ada satu orang lagi sholat di bawah kubur rumah. Di sekitarnya ontak-ontak dari orangnya. Sayyidina Ali waktu nengok, kata Sayyidina ini sama nggak kenal, sebab belum pernah berjumpa. Sayyidina Ali bilang kepada Sayyidina Umar, ya Amir, ini la'al lahu, kayaknya ini dia, ini orangnya nih. Ini orangnya. Nah, ayo kita mendekat sampai Sayyidina Uwais sadar ada orang nungguin di dekat dia, maka dia buka sholat. Saling tengok, saling pandang, Pak. Bertiga nih saling pandang. Sayyidina Ali bertanya, "Galmasmu, siapa namamu?" Sayyidina Uwais karena ingin dikenal orang, dia pun mengatakan, "Ana Abdul, saya ini hamba Allah."
Kata Sayyidina Umar, "Na'am, kulluna ibadallah." Bilang iya, kita semua ini hamba Allah. Bagaimana ini? Saya juga hamba Allah. Cuma saya pengen tahu siapa nama yang diberikan orang tua untuk Uwais masih bingung mau menjawab hal ini. Tahu Sayyidina Ali berkata, "Anta Uwais bin Amir Al-Qarni." Apakah engkau yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni yang dahulu pernah kena penyakit kulit di seluruh tubuhmu, kecuali dan kau minta disembuhkan sama Allah kecuali kadar 1 dirham di bawah keyakinan, dan engkau punya kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad gara-gara mengurus kambing-kambing atas perintah ibu. Uwais kaget hadirin, ini orang siapa kok bisa tahu sedetail itu? Kelemahan cuma siapa kalian berdua? Kok bisa tahu rahasianya saya? Kata Sayyidina Ali, "Galia Uwais, hada Amirul Mukminin Umar bin Khattab wa ana Ali bin Abi Thalib." Dan ini Umar bin Khattab, saya Ali bin Abi Thalib. Dengar kayak gitu kaget Sayyidina Uwais. Bangun dari tempat duduknya langsung memeluk Sayyidina Umar, memeluk Sayyidina Ali. Sambil menangis berkata, "Alhamdulillah, ketika mata ini gak punya kesempatan memandang kekasihku Nabi Muhammad, saya bisa memandang orang-orang dekatnya Nabi Muhammad." Maka ketika oleh tenang, Sayyidina Ali berkata, "Ya Uwais, kami datang kemari ini ingin menyampaikan salamnya Nabi Muhammad kepada engkau." Maka Uwais kaget. Nabi Muhammad menyebut nama saya, bilang dia bahkan cerita detail tentang dirimu ya Uwais. Kata Sayyidina Umar, "Ya Uwais, tolong doakan kami berdua." Kaget Uwais. Nah ya Amirul Mukminin, mestinya engkau yang doakan saya. Bilang Uwais, ini perintah Nabi. Nabi perintahkan kami berdua kalau berjumpa dengan engkau minta doa dari. Kata Uwais, "Baik ya Amirul Mukminin, kalau itu memang betul perintah Nabi. Cuma dengan satu syarat." Dibilang apa ya Uwais? "Sebagaimana saya bakal mendoakan kalian berdua juga doakan saya." Kalau marhaba. Maka Sayyidina Uwais mengangkat tangan mendoakan Sayyidina Umar, mendoakan Sayyidina Ali. Kemudian bergantian hadirin mendoakan Uwais. Kemudian Sayyidina Ali bilang, "Kalau Uwais satu permintaan lagi, juga perintah Nabi." Dibilang apa lagi? Ya Sayyidina Ali dijawab, "Nabi pun berkata kepada kami, kalau berjumpa dengan Uwais minta agar dibacakan istighfar buat kami berdua." Kaget Uwais. Ya Amirul Mukminin, ya Ali bin Abi Thalib, kalian ini adalah orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Uwais belum tentu. Mestinya saya mendapatkan istighfar dari kalian. Kata Amirul Mukminin Sidomar, "Ya Uwais, perintah Nabi tidak boleh dilanggar. Perintah Nabi tidak boleh ditolak." Kata Sayyidina Uwais, "Baik, tapi dengan satu syarat." Dibilang apa ya Uwais? "Kita saling beristighfar satu sama lainnya. Saya bacakan istighfar buat kalian, kalian pun juga buat bacakan istighfar buat saya." Dibilang baik. Maka selepas saling membaca istighfar kali ini, Sayyidina Umar pun berkata kepada Uwais, "Ya Uwais, habis dari sini mau kemana ini?" "Dan saya mau ke Basrah, mau ke Irak." Kata Sayyidina Umar, "Khalas, Anda bakal tulis surat kepada pemimpin yang ada di Irak, gubernur yang ada di Irak, untuk memuliakanmu ketika kau datang." "Bilang enggak ya Amirul Mukminin, saya lebih senang dalam keadaan seperti ini, gak ada orang kenal saya." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu baik." Semua keluar uang dari kantong yang hadirin dikasih kepada Uwais. "Khuzlah, ambil ini buat kebutuhan kau selama perjalanan." Maka Sayyidina Uwais berkata, "Ya Amirul Mukminin, jangan tambahkan beban saya." Bilang, "Kenapa ya Uwais?" Dia bilang, "Saya ini jagain onta-onta di orang Yaman, saya digaji 2 dirham. Yang saya butuhkan cuma 1 dirham buat saya makan. Saya lagi mikir ini 1 dirham lagi mau disedekahkan pada siapa ya? Sebab saya butuh 1 dirham saya mau sedekahkan. Kalau yang dia kasih ada duit 1 kantong, saya pikir lebih banyak lagi, ini sedekah kemana lagi setelah ini?" Bang, "Jangan ya Amirul." Maka Sayyidina Umar pun berkata, "Baik ya Uwais, kalau begitu kapan kita bisa berjumpa lagi?" Ini perjumpaan kita kan sekarang. Kapan kita bisa berjumpa lagi kalau kita bisa? Dan yang Amirul Mukminin, perjumpaan kita berikutnya bukan di dunia, tapi perjumpaan kita berikutnya di telaganya Nabi Muhammad SAW. Jadi udah cukup ya ini pertemuan kita dan lagi di akhirat. Setelah itu hadirin tidak berjumpa lagi dengan Sayyidina Umar bin Khattab sampai Sayyidina Umar wafat. Subhanallah. Nah ini Uwais bisa sedemikian rupa kedudukan yang ada karena bakti, nurut. Bahkan secara hukum syariat hadirin, secara fikih
secara fikih itu dijelaskan. Kalau seandainya kita sedang mendirikan sholat sunnah, Pak, kita lagi sholat duha kah, atau qobliyah ba'diyah kah, atau sholat witir kah, sholat sunnah loh. Terus orang tua kita manggil, orang tua kita memanggil kita, ya fulan. Maka kata ulama fikih menjelaskan, batalkan sholat sunnahmu, datangi orang tua. Kenapa? Sebab sholat yang kau lakukan sunnah, memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib, yang wajib harus utama dibandingkan yang sunnah. Sampai seperti itu akhirnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, sampai Allah katakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat Kalimat ini kalimat bahasa Indonesianya. Kalau panggil kadang anak-anak kalau dipanggil orangnya mulu ya. Lagi nonton panggil lagi istirahat disuruh-suruh. Kalimat itu dilarang, apalagi sampai menghardik orang tuanya, mengangkat suara kepada orang tua. Jangan sampai seperti ini. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Maka di sini apa sih keuntungan kalau kita bakti sama orang tua? Nabi menyatakan birru aba'akum kabirrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian bakal bakti sama kalian. Nurut. Seperti kayak apa ya? Kayak hukum tuh Allah atur. Ganjarannya tuh orang kalau amal ibadah, Pak, pahala ibadah itu bakal nampak di akhirat, bukan di dunia. Kayak kita sholat, pahalanya kan nampak. Kita baca Quran, dijanjikan betul setiap huruf dapat pahala dari Allah. Cuma nampak nggak hasilnya? Nggak nampak. Tapi ada dua amalan. Kalau kita lakukan, maka Allah bakal bayar, Allah bakal berikan ganjaran di dunia atau di akhirat. Di dunia didapat, di akhirat didapat. Apa itu amalan tersebut? Yang pertama bakti sama orang tua. Yang kedua menyambung tali silaturahmi. Ini pahalanya kontan. Makanya Nabi nyatakan kalian bakti sama orang tua kalian, maka niscaya anak kalian bakal bakti sama kalian. Makanya hadirat dimuliakan Allah. Kadang kita mendapatkan mungkin anak kita sedikit lawan. Kita perintahkan, mungkin ada sedikit emosi atau melawan segala macam. Itu sebelum kita marah sama anak kita, coba kita renungkan, kita pernah nggak begini sama orang tua kita? Sebab Nabi udah bilang kalau kita bakti 100% bakti sama orang tua kita, dijamin anak kita bakal bakti sama kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita pernah durhaka, kita pernah melakukan hal yang buruk, maka jangan salahkan kalau anak kita juga bakal melakukan hal yang sama. Makanya hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bakti sama orang tua punya kedudukan besar. Makanya di sini kalau kita mendapatkan orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara baktinya? Kalau orang tua kita masih hidup, kita tadi sudah kita jelaskan umur patuh segala macam. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Ya tentunya cara bakti kepada orang tua kita sudah meninggal dunia mendoakan orang tua kita. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua kita. Kalau bisa setiap kali sholat, doakan orang tua kita yang sudah meninggal dengan doa yang ma'ruf. Kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada tuh, jadi wirid rutin kita baca setiap hari, harus kita baca. Kemudian juga ambil doa selepas adzan, yang mana kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah, terus ditutup dengan baca Rabbi firli sebanyak 5 kali. Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya. Itu dinyatakan dalam hadis, barang siapa yang membaca Rabbi firli wal walidayya sebanyak 5 kali kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu dia akan dicatat oleh Allah anak yang berbakti sama orang tuanya. Setiap anak jangan sampai lupa baca di doa. Oke, harus kita doakan. Kemudian yang kedua, jadi berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia selain doa adalah tetap menjadi hubungan silaturahmi kepada orang yang terhubung dengan orang tua kita semasa hidup. Orang tua kita nih waktu hidup dekat sama siapa? Dengan fulan, dengan sahabatnya. Maka tugas kita setelah orang tua kita meninggal, tetap sambung dari silaturahmi.
Kenapa? Ini adalah temannya orang tua saya semasa hidup. Orang tua saya dekat sama dia, maka saya harus dekat sama dia terus. Jalin hubungan, jangan putus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahum. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ketika sedang melakukan perjalanan bersama rombongan. Jadi kalau orang-orang dulu tuh kalau melakukan perjalanan jauh Pak, mereka bawa dua kendaraan, satu onta, satu keldai. Jadi kalau seandainya naik onta terlihat kalau dia terlalu jauh kesian sama onta bakal kelelahan, maka biasanya untuk mempersingkat waktu dia bilang belum tidak banyak istirahat, maka dia turun dari onta tidak ke keldai. Biar jalan tetap berjalan. Nanti berapa jauh lagi naik onta lagi. Sebab kalau enggak bakal banyak istirahat sehingga bakal banyak waktu terbuang. Jadi sekali waktu Ibnu Umar ketika dalam perjalanan waktu mau masuk kota Mekah, di kejauhan dia ada satu orang tua duduk di sekitaran kota Mekah. Ibnu Umar untuk melihat orang ini berkata kepada rombongan, maukah kalian tungguin saya sebentar? Saya mau menghampiri orang tua tersebut. Yang kali itu hadir Pak bersama Ibnu Umar, saya kenal saya orang tua. Maka Ibnu Umar turun dari ontanya naik ke keldai, menghampiri orang kan. Ketika menghampiri orang tua tadi, maka terlihat di kejauhan Ibnu Umar ini menghargai, menghormati, memuliakan orang tua ini. Itu sampai Ibnu Umar melepaskan imamahnya dipakaikan kepada orang itu, melepaskan jubahnya dipakaikan kepada orang tersebut. Bahkan diberikan sekeldainya beserta apa yang ada dalam keldai dikasih kepada orang tersebut. Jika Ibnu Umar setelah berjumpa dengan orang tadi jalan kaki Pak, keldai dikasih dihadiahin sama orang tua tadi. Kemudian Ibnu Umar naik onta sama berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan. Di situ orang-orang pada nanya, ya Ibnu Umar, mana kesyir? Siapa orang tua itu ya Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, oh orang tua itu dia itu adalah sahabatnya abah saya dulu. Jadi kadang-kadang nih abah saya Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kalau ketemu sama dia sering ngobrol sama abah saya. Maka ketika saya tahu ini adalah orang dekatnya abah saya harus berbakti kepada dia setelah abah saya meninggal. Gimana? Menghadiahkan, memberikan tadi segala macam, tetap menjalin hubungan. Nah inilah cara bakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah ini kemudian tugas kita bagaimana sekarang kalau kita punya anak. Kalau kita punya anak hadirin, tugas kita adalah mendidik anak kita biar bisa bakti sama kita. Bukan karena kita minta dihormati sama anak, bukan kita jadi gengsi, ini anak gak hargai saya, kita marah, saya orang tua, bukan itu maksudnya. Tapi kita perintahkan anak kita bakti sama kita. Kenapa? Sebab ini kewajiban yang Allah berikan kepada anak kita untuk berbakti sama orang tuanya. Sebagaimana diwajibkan sholat, juga diwajibkan bakti sama orang tua. Maka dari kita bilang Allah sandingkan perintah bakti dengan perintah mengabdi kepada Allah. Wa qadara alla ta'budu illa Dia wa bil walidayni ihsana. Arti tugas kita mengajarkan anak kita bakti sama orang tua, nurut sama orang tua. Makanya hadirin, sampai Nabi menyatakan dalam hadis kata Rasulullah, rahimallahu imra'an a'ana waladahu lil-birri. Semoga Allah merahmati orang tua yang mau membantu anaknya biar bisa bakti pada dia. Nah, gimana cara mengajarkan anak biar bakti sama orang tua? Yang paling penting hadirin adalah pola pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad. Apa pola pendidikan yang diajarkan Rasulullah? Adalah memberikan contoh yang baik pada anak. Memberikan contoh yang baik pada anak. Jadi bukan cara ngajarin anak itu kan isinya perintah doang Pak. Kadang kita ini sebagai orang tua pintar kasih perintah ya. Nak lakukan ini, nak begini, nak begitu. Tapi kalau seandainya kita nggak memberikan contoh, ini repot. Anak kita disuruh sholat, nak sholat, tapi orang anak kita nggak pernah lihat kita sholat, repot. Kita nyuruh anak kita, nak cepetan ngaji sana, hadir pengajian, belajar ngaji sana. Tapi anak kita nggak pernah lihat kita ngaji. Ya percuma. Di cuma akhirnya menjalankan perintah karena kita ada, begitu kita nggak ada nggak bakal dijalankan lagi perintahnya. Tapi kalau kita berikan contoh yang baik, itu adalah di antara metode pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Agar kemudian Nabi lanjutkan, wa'ifu
ta'iffa nisa'ukum. Dan hendaknya kita harus memiliki sifat iffah. Apa itu sifat iffah? Sifat iffah itu bisa menjaga kehormatan, arti menjaga kehormatan diri kita untuk tidak mengganggu atau melakukan sesuatu yang buruk kepada kaum wanita. Artinya kita bisa menjaga diri kita dari kaum wanita yang ada. Maka dengan hal tersebut kata Rasulullah, niscaya keluarga kalian yang perempuan bakal dijaga sama Allah. Kalau kita nggak ganggu wanita lain, maka wanita yang ada di rumah kita nggak bakal diganggu sama orang lain. Wah, makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita melakukan hal yang diharapkan Allah kepada wanita, kepada wanita yang bukan mahramnya kita, dengan pandangan, dengan ucapan atau yang lainnya yang bisa mendatangkan hawa nafsu dan lain-lainnya, maka jangan salahkan kalau orang yang lain bakal melakukan hal yang sama pada keluarga kita yang perempuan, bakal melakukan pada anak kita, atau melakukan pada saudari kita, kepada keluarga kita. Maka tugasnya kita jaga diri kita. Jagalah kehormatan kalian, jangan sampai ternoda dengan wanita-wanita, maka niscaya wanita-wanita kalian juga bakal terjaga dari gangguan laki-laki lain. Wahakata. Kemudian hadis berikutnya hadirin, Nabi Muhammad SAW menyatakan, Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid binuritam yawmal qiyamah. Nabi menyatakan basyir, berikan kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang masyai yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi menyatakan basyiril masya'ina fil dhulam, dalam kegelapan malam, artinya dalam kegelapan malam ini orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, untuk melakukan sholat isya atau melakukan sholat subuh, maka ini punya keutamaan sendiri seperti yang kita lakukan saat ini. Alhamdulillah, walaupun kita datang mungkin untuk bekerja di sini atau mungkin untuk berbelanja di sini, tapi waktu sholat kita datang kemari, ini termasuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika dijelaskan oleh ulama, zaman sekarang sudah terang, ada lampu penerangan, apakah kita mendapatkan bisyarah kabar gembira ini? Kita katakan, ulama mengatakan betul, tetap, sebab kegelapan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bukan gelap tanpa cahaya, tapi yang dimaksud gelap di sini ada gelap kegelapan malam, arti di waktu malam. Berarti siapapun yang datang menuju masjid tempat ibadah dalam kegelapan malam, mereka termasuk dalam kategori hadis basyiril masyai. Apa yang diberikan oleh Allah buat orang yang di masjid di waktu malam? Itu dikatakan Nabi, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cahaya adalah lambang keselamatan seorang hamba dari murka Allah di akhirat. Makanya Allah dinyatakan di dalam Al-Quran, yang watabyadul wujuh wa taswadul wujuh, hari yang mana nanti di akhirat akan terpancar wajah seorang menjadi putih terang, ada juga wajah manusia menjadi gelap. Ya, siapa yang wajahnya terang? Penghuni surga. Yang wajahnya gelap, penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dinyatakan oleh Nabi Muhammad bukan cuma sekedar terang, bukan cuma wajahnya, tapi binuritam, cahaya yang sempurna. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza marra al-mu'min 'ala sirat." Jikalau seorang yang beriman berjalan melintasi sirat, kita tahu sirat adalah suatu hal jembatan yang terbentang di atas api neraka jahanam, yang mana kita semua bakal melaluinya nanti. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, telah menentukan bahwasanya Allah berfirman, wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Bahwa setiap dari kalian, dari manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir yang diciptakan Allah, illa waridhuha, pasti bakal melintasi sirat. Itu semua sudah ditentukan, karena 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu ketentuan dari Allah yang gak bakal dirubah. Arti
kita bakal melintasi sirat. Jangankan kita, para anbiya, para mursalin bakal melintasi sirat. Orang-orang yang saleh yang menghabiskan waktu beribadah bakal melintasi sirat, semuanya bakal melintasi sirat. Nah itu kata Nabi, idza marra mu'min 'ala sirat. Jikalau ada satu orang yang beriman berjalan menuju sirat, sa'adan nar, maka api neraka itu berteriak mengatakan, "Juz ya mu'min, fa inna nuraka tahruduni." Cepetan lewat, hai orang beriman, kenapa cahayamu membakar saya? Dalam riwayat cahayamu bisa memadamkan saya. Juz, cepetan lewat. Ini mukmin. Bagaimana kalau cahaya ini sempurna? Makanya beruntung, sungguh beruntung Bapak. Apapun kesibukan kita, jangan lupakan, khususnya waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, usahakan sholat di masjid. Usahakan, biar dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, baina kulli azanain sholatun liman syaa. Nabi menyatakan baina kulli azanain antara azan dan qomat. Ini kadang memang dalam bahasa Arab itu ada dua hal yang berdekatan, maka yang dominan itu yang diutamakan. Jadi kalimat taghribiyah, artinya azan wa qomat, maka azan lebih dominan, maka dinyatakan baina kulli azanain, bukan baina kulli qomatain. Kayak contoh ab dengan bapak dengan ibu. Dalam bahasa Arab dinamakan abawain, bukan umawain, tapi abawain, ab wa begitu juga samsu wal qamar, begitu juga samsu wal qamar, itu dimana samsain, bukan qamarain, tapi samsu dan qamar. Makanya di sini maksud beda kulit azanen, antara azan dengan azan bukan azan zuhur dengan azan asar, bukan antara azan maghrib, azan asar dengan azan maghrib, tapi maksudnya adalah antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan qomat itu sholatun liman syaa, sholat bagi orang yang menginginkan. Sholat terserah, yang pasti qobliyah, sebab sholat sunnah qobliyah ini hadirin ada, kita kenal ada sholat sunnah rawatib di dalam syarat kita ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Rawatib itu adalah sholat sunnah yang terhubung dengan sholat fardu, baik sebelum atau setelahnya, dinamakan rawatib. Nah itu ada qobliyah dan ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Ada yang sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Kalau sholat sunnah yang muakkadah nanti sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad baik dalam keadaan di Madinah atau dalam keadaan safar. Baik dalam keadaan hadir atau safar, ini sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Nah jumlah sholat sunnah yang muakkadah itu disebutkan oleh ulama ada sekitar 10 rakaat. Kalau sunnah muakkadah ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang mana Nabi menyatakan rakaat al-fajri khairun min dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih afdal dibandingkan dunia dibandingkan beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang berikutnya 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyatul zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyatul maghrib dan 2 rakaat ba'diyatul isya. Ini 10 rakaat dinamakan salat sunnah rawatib muakkadah. Nanti Nabi nggak pernah tinggalin. Dalam sesibuk apapun pasti dikerjakan oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, artinya Nabi kerjakan cuma karena juga Nabi tinggalkan, itu ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat tambahan sebelum zuhur. Makanya salat sunnah qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Jadi makanya kita kadang-kadang mendapatkan ada orang itu sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya memang
2 rakaat, semuanya benar hadirin. Jadi yang 2 rakaat ngamalin yang muakkadah, yang 4 rakaat berarti ngamalkan yang muakkadah juga yang ghairul muakkadah. Udah 4. Kemudian udah 2. Kemudian 2 rakaat ba'diyatul zuhur, tambahan lagi. Ba'diyatul zuhur juga 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairul muakkadah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 8 rakaat sudah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. 12 rakaat. Jadi semua jumlah salat sunnah rawatib ada 22 rakaat. 10 yang muakkadah, 12 yang ghairul muakkadah. Jadi kalau kita memang bisa mengerjakan semuanya, alhamdulillah, ya, hal yang baik. Kalau nggak bisa, ya paling tidak yang muakkadah jangan sampai kita tinggalkan. Yang muakkadah. Kemudian hadirin, ketika disebutkan salat liman syaa, salat bagi siapapun yang menginginkan, pengen salat apapun boleh. Kemudian juga diartikan oleh sebagian ahli hadis kalimat salatul liman syaa, arti salat dalam segi bahasa. Sebab salat ini ada dari sisi sudut pandang ahli bahasa, ada dari sudut pandang ahli syariat. Kalau ahli bahasa mengatakan salat itu adalah doa. Arti salatul liman syaa artinya doa apapun yang kau inginkan. Sebab doa antara azan dengan qomat itu mustajab. Mustajab. Doa apapun. Ada juga yang mengatakan menurut pandangan ahli syariat, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir, muftatahatun bil taslim wa ghaliban. Salat itu ya yang salat yang kita biasa lakukan, adanya ucapan, rukun qauli, adanya perbuatan, rukun fi'li, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam yang seperti kita lakukan 2 rakaat qauliyah itu adalah salat yang dipandang oleh ulama ahli syariat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara azan dengan qomat, maka gunakan hal-hal seperti ini. Gunakan untuk salat, gunakan untuk doa. Kalau kita sudah selesai qauliyah, mau nambahkan salat sunnah, mungkin antara waktu dari azan menuju salat ada 10 menit. Kita salat sunnah 2 rakaat, paling ya Allah dapat 3 menit, 4 menit kelar alhamdulillah. 4 menit alhamdulillah selesai 2 rakaat. Masih ada waktu 6 menit, apa yang kita lakukan? Diisi dengan yang lain, diisi dengan doa. Kalau kita pengen sholat lagi boleh, sholat apapun, sholat liman syaa. Ya pengen sholat lebih afdal. Tapi tidak dinamakan qauliyah lagi, sebab qauliyah sudah ada aturannya, ada batasannya. Qauliyah itu ada qauliyah ba'di itu jumlah seluruhnya ada 22 rakaat. Maka berarti kalau seandainya apa ingin melakukan sholat sunnah tambahan setelah qauliyah silahkan, tapi bukan qauliyah lagi namanya. Mau terserah, mau sholat sunnah mutlak, mau sholat sunnah hajat, mau sholat sunnah rubat, monggo silahkan. Sholat liman syaa. Bahkan Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah, Nabi menyatakan as-salatu khairul mawdu'. Sholat itu adalah sebaik-baik amalan. Yang pengen memperbanyak silahkan perbanyak, yang mau sedikit juga silahkan lakukan. Yang penting kerjakan kata Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah SAW ngajarin di waktu-waktu tersebut gunakan buat doa, gunakan buat sholat. Jangan sibuk dengan handphone. Kita nungguin azan, bukannya sholat, malah buka Facebook, malah buka yang lain. Gunakan buat sholat, gunakan buat doa, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, doa bainal adzanain mustajab. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, doa apapun yang kita panjatkan antara azan dengan qomat mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Maka yang bisa sholat, yang bisa doa, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hadis kalau kita amalkan, masya Allah, dampaknya luar biasa. Bakti sama orang tua, jaga kehormatan kita, tidak mengganggu atau melakukan maksiat kepada wanita-wanita yang ada di sekitar yang bukan mahram. Kemudian juga berjalan menuju masjid dalam gelap malam. Kemudian yang berikutnya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak salat, memperbanyak doa antara azan dengan qomat. Insya Allah bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita.
sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu hadirin pembahasan kita. Insyaallah bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qubul wa bil ma'mun wal walidina wal ikum amwatina amwat mautil muslimin ajmain. Allah ta'ala terusah rahmat maghfirah. Kemudian Allah muslimin yakhilana lahu bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa ma'afiyah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا